Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang bukan cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Dan hari ini, kita punya kabar yang bikin Indonesia bangga. Sebuah pencapaian yang bukan cuma keren, bukan cuma mengejutkan, tapi juga nunjukin bahwa kreativitas anak bangsa tuh nggak main-main. Yap, Indonesia resmi dinobatkan sebagai juara dunia kompetisi Build Negara ala Minecraft yang digelar oleh kreator global raksasa, Mr. Beast. Dan hasilnya, bener-bener bikin dunia melongo. Oke, Sobat Infodong, sebelum kita bahas kemenangan Indonesia, kita harus ngerti dulu kompetisinya. Jadi, Mr. Beast ngadain sebuah lomba raksasa, Build Negara Terbaik di Minecraft, Battle of Nations, yang diikuti 9 negara. Masing-masing negara harus bikin satu dunia Minecraft raksasa yang merepresentasikan sejarah bangsanya, budaya, keajaiban alam, arsitektur, ikon nasional, sampai ke identitas spiritual, dan semua itu harus dibangun dalam skala masif, detail tingkat dewa, estetika kelas dunia, dan kreativitas tanpa batas. Para juri internasional menilai dari keindahan visual, keakuratan budaya, kreativitas, kerumitan teknis, storytelling visual. Dan disinilah Indonesia bikin kejutan. Tim Indonesia yang ikut di lomba ini adalah gabungan para builder profesional, komunitas Minecraft kreatif, seniman digital, dan beberapa arsitek muda. Bukan cuma jago bikin bangunan, mereka ngerti budaya, mereka ngerti sejarah, mereka ngerti filosofi Indonesia. Dan yang paling menarik, mereka bekerja sebagai tim besar yang saling nge-backup, bukan jago sendiri-sendiri. Selama beberapa minggu, mereka kerja maraton, rapat desain, diskusi riset budaya, pembagian zona bangunan, rendering, polesan detail, sampai texting performance biar dunia Minecraft-nya nggak nge-lag karena terlalu megah. Kerja keras ini akhirnya membuahkan hasil yang bener-bener gila. Nah, Sobat Infodong, lalu apa yang dibangun Indonesia? Di bagian ini, kamu bakal makin bangga lagi. Karena Indonesia nggak cuma bikin bangunan bagus. Indonesia bikin sesuatu yang disebut juri sebagai the most soulful nation built. Penuh jiwa, penuh makna. Berikut adalah zona-zona masterpiece Indonesia. 1. Borobudur Megastructure, the heart of civilization. Gambarnya masif. Detail reliefnya digarap satu-satu. Tinggi dan proporsi stupa dibuat mendekati aslinya. Pencahayaan dibuat sunrise effect kayak momen pagi di Magelang. Ini langsung bikin juri terpukau. Menurut mereka, Borobudur Indonesia levelnya Museum Digital Internasional. 2. Zona Keragaman Budaya Nusantara. Ini gila banget. Ada lebih dari 40 rumah adat dari Sabang sampai Merauke. Detail yang dibangun meliputi Rumah Gadang Minangkabau, Lamin Dayak, Tongkonan Toraja, Honai Papua, Balai Bali, Rumah Joglo Jawa, sampai Saoraja Bugis yang megah. Bahkan ada mini replika pasar tradisional Nusantara. Ada pedagang sayur, ada becak, ada kain batik. Semuanya hidup. 3. Flora Fauna Endemik Indonesia. Ini bikin dunia lain iri. Indonesia menampilkan komodo, badak Jawa, burung cendrawasih, pesut mahakam, orang utan, Rafflesia arnoldi, hutan bakau ala Raja Ampat. Semuanya dibangun dalam bentuk voxel Minecraft, tapi detailnya halus, artistik, dan ngena. 4. Zona spiritual Indonesia. Inilah bagian yang menuai pujian paling tinggi. Indonesia membangun zona harmoni spiritual, Masjid Megah ala Demak, Pura Bali yang sakral, Gereja Belenduk Semarang, Candi Buddha dan Hindu, Kelenteng Merah Emas, semuanya ditempatkan dalam satu lanskap damai. Juri bilang, Indonesia membangun bukan hanya bangunan, tapi juga jiwa persatuan. 5. Patung pahlawan dan simbol Garuda. Ada patung Soekarno dengan pose mengangkat tangan, ada Diponegoro yang gagah di atas kuda, ada R.A. Kartini, ada Patimura membawa parang. Dan di atas semuanya, ada Garuda raksasa dengan sayap terbentang, bertengger di puncak pusat map, simbol kekuatan, kebanggaan, dan kejayaan.
Garuda ini disebut sebagai the most iconic symbol across all team builds. Sobat Infodong, Indonesia bukan menang kebetulan. Indonesia mengalahkan Brasil, Jerman, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, Mesir. Beberapa negara punya bangunan keren. Jerman bikin kastil dan kota modern. Mesir bikin piramida dan kuil megah. Jepang bikin kota futuristik bercampur tradisional. Tapi tetap aja Indonesia unggul jauh di unsur kompleksitas, kedalaman makna, visual storytelling, dan harmoni budaya. Menurut ringkasan komentar Mr. Beast, Indonesia nggak cuma bikin dunia yang keren, Indonesia bikin dunia yang bicara. Visualnya cerita, maknanya terasa. Ini seperti dokumenter, tapi dalam bentuk Minecraft. Juri lain bilang, tidak ada negara yang merangkum identitas bangsanya sedalam ini. Bahkan, beberapa pengamat game design memuji, build Indonesia levelnya profesional studio game AAA. Sobat Infodong, kemenangan ini bukan sekedar seru-seruan game, dampaknya besar. 1. Brand Indonesia naik di panggung digital dunia. Image Indonesia sebagai negara kreatif melonjak. 2. Komunitas kreator lokal makin dilihat global. Potensial sponsor, kolaborasi, dan proyek internasional bakal terbuka. 3. Generasi muda dapat inspirasi baru bahwa kreativitas digital, arsitektur virtual, dan gaming bisa jadi profesi masa depan. 4. Industri game Indonesia makin dilirik, termasuk e-sports, animasi, digital design, dan metaverse builder. 5. Pariwisata budaya ikut kebanjiran exposure. Borobudur, Tanah Toraja, Bali, Raja Ampat, semuanya terbantu karena build viral ini. Kemenangan ini ngasih pesan yang kuat, bahwa Indonesia tuh kaya. Bukan cuma kaya alam, tapi kaya ide, kaya seni, kaya budaya, kaya kreativitas. Dan kalau dikasih panggung internasional, Indonesia bisa tampil lebih dari luar biasa. Generasi muda kita bukan generasi yang cuma main game, tapi generasi yang bisa menjadikan game sebagai media seni, media edukasi, platform kolaborasi, bahkan alat diplomasi budaya. Inilah bukti bahwa kreativitas Indonesia punya potensi global. Nah, Sobat Infodong, itu dia perjalanan luar biasa Indonesia jadi juara dunia lomba build negara ala Mr. Beast. Kalian bangga nggak dengan prestasi ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian bangga jadi anak Indonesia. Subscribe channel Infodong buat info-info menarik lainnya. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru. Karena Infodong bukan hanya ngasih info, tapi Infodong. Sekarang waktunya untuk Indonesia. Azrelon ajak kami keliling. Kalau kalian lihat bajuku, ini baju tradisional dari Indonesia. Oh. Sebelum kita mulai, aku punya kejutan. Wayang tradisional dari Indonesia dan Mr. Beast. Aku suka itu. Jadi ini bangunan pertama yang akan kalian lihat. Namanya Borobudur. Wow. Borobudur? Ini adalah Candi Buddha. Kalau kalian lihat di dalam ada interior. Wow. Oke, ini pengalaman imersif. Aku suka itu. Oh. Wow. Ini kelihatan gila. Jadi setiap pulau di Indonesia punya gaya masing-masing. Ada Jawa, Nusa Tenggara, Papua, dan Sulawesi. Aku terkesan banget sama rekreasimu. Ada pulau-pulau kecil ini karena Indonesia kan bukan satu pulau besar ya, tapi itu kumpulan dari ribuan pulau. Hebat banget kamu bisa bikin kayak gini. Lihat, itu ada toko Feastables. Ya. Ini coklat susu favoritku. Aku mau peanut butter. Kalau ini apa ya? Ini komodo. Hewan komodo. Iya, komodo aslinya berasal dari Indonesia. Itu keren banget. Yang ini Bali. Bali, aku pernah ke Bali. Oh. Aku lebih terkesan kalian membuat ini. Ini kayak sebuah karya seni. Serius deh. Ini adalah zona 2. Kita sebut alam spiritualisme. Ada Pura Saraswati dari Hinduisme. Oh iya? Yang kedua ini Kelenteng Chao Fu Miao. Ini kelihatan mahal. Dan terakhir adalah tribut. Ini simbolisme. Intinya ada 8 tokoh berpengaruh di Indonesia namanya Garuda. Ini Raja Wali kan? Ya, ini Raja Wali. Ikon di bagian depannya merupakan nilai nasional. Yang ini
luar biasa bagusnya. Semuanya tersusun dengan sangat baik. Aku siap voting. Aku suka saat ini dilihat dari atas ke bawah, tampilannya mirip banget sama Indonesia di peta sungguhan. Menurutku itu kreatif banget, build-nya keren banget, ada interior, Phoenix-nya, dan tokoh-tokohnya menurutku kelihatan hebat banget. Menurutku banyak cinta dan semangat yang dituangkan dalam karya ini. Aku kasih 8 dari 10, aku suka. Ini sebenarnya salah satu peta terindah yang sejauh ini aku lihat. Kalau ada satu peta yang harusnya dapat 9, menurutku yang ini. Dari awal, titik muncul, dan semua perhatian pada detail yang kamu kasih. Aku kasih 9 dari 10. Sejauh ini yang terbaik dari yang aku lihat. Aku akan kasih kamu nilai 10. Wow, itu kayaknya nilai 10 pertama. Itu artinya nilai kamu 36, di mana saat ini itu nilai tertinggi. Guys, kami lakuin buat Indonesia. Kami geng Indonesia. Geng Indonesia. Total kamu jadi 35 yang nggak lebih tinggi dari Indonesia. Azrielon, kamu memenangkan patung. Guys, terima kasih semua yang udah. Ya apapun lah kata Ria, makasih ya yang udah nonton dan cek patungnya di Indonesia. Subscribe.